Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, terutama nikmat untuk mempelajari Al-Qur'an, dan semoga dengan ini kita juga diberikan nikmat untuk memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan salawat teriring salam kita haturkan ke hadirat Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab nun dan mim tasdid dan mim sukun ya. Berkata rahimallahu subhanahu wa ta'ala pengarang kitab ini, wa nafa'ala ta'ala bi'ulumihi fid daraini amin, wa adhiril gunnata min nunin wa min mimin idha ma syuddida, dan nampakkanlah atau panjangkanlah sifat dengung pada nun dan mim yang bertasydid. Jadi di sini dijelaskan bahwa seorang pembaca atau pembaca Al-Qur'an harus menampakkan atau memanjangkan sifat dengung atau gunnah yang ada pada huruf nun dan mim yang bertasydid ya. Tapi harus kita ketahui bahwa sifat dengung ini tidak hanya terletak pada nun dan mim yang bertasydid, tapi juga terletak pada nun baik dan mim, baik ia sukun atau berharakat. Apa harakat itu? Fathah, kasrah, dhammah, atau ia dalam keadaan ikhfa, idhar, idgham ya. Karena apabila hidung yang menjadi tempat daripada makhraj sifat dengung ditutup, maka bunyinya tidaklah sempurna atau tidak enak ya. Coba kita perhatikan na, ma. Ini disebut huruf nun dan mim yang berharakat ya. Sekarang tutup hidungnya. Na, ma. Artinya bunyinya tidak enak lagi, yang menunjukkan bahwa makhrajnya tidak berfungsi dengan baik. Jadi yang berharakat juga ada dengungnya. Yang sukun juga ada dengungnya. Coba an ini sempurna, an tutup an, sempurna nggak bunyinya? Tidak, berarti menunjukkan bahwa yang sukun juga ada dengungnya. Baik, begitu juga ikhfa, idhar, dan idgham ya. Maka tidak bagus pengertian yang mengatakan gunnah itu adalah nun dan mim yang bertasydid. Mengapa demikian? Karena yang tidak bertasydid juga ada dengungnya, yang sukun juga ada dengungnya, yang idgham juga ada dengungnya, yang ikhfa juga ada dengungnya. Maka apa pengertian dengung? Siapa masih ingat pengertian dengung? Kalau nggak ingat silakan dibaca. Yang diingat dulu, siapa yang ingat? Apa? Sifat yang senantiasa menyertai huruf nun dan mim ya, dan lidah tidak ada berfungsi pada pengucapannya. Fatahallahu alaik. Ini orang Sulawesi ya? Alhamdulillah. Sudah selesai juga. Selamat, semoga berkah dunia akhirat. Kemudian tingkatan-tingkatan dengung. Apa tingkatan dengung? Ada 4 tingkatan dengung. Yang pertama akmal, yang kedua apa? Kamilah, yang ketiga naqisah,
Yang keempat angkos. Ya. Tingkatan akmal ini masuk pada mim dan nun yang bertasydid dan yang idgham. Ya. Dan tidak ada perbedaannya antara muttasil, apa artinya muttasil? Dan munfasil, artinya nah. Contohnya apa? Lahum minallah. Nah, di sini terpisah atau munfasil atau berpisah mim yang pertama dan mim yang kedua. Ya. Contohnya bersambung adalah summa. Itu kan satu kata. Nah, contoh daripada nun apa? Inna. Ya. Contoh daripada nun yang terpisah wa in min qaryah. Nah, nun daripada wa in, dan yang kedua adalah huruf dari min yang dimulai dengan huruf apa? Mim. Wa in min. Ya. Nah, ini pada tingkatan akmal ini masuk idgham bi gunnah dari huruf nun dan mim. Nah, dari huruf nun dan mim. Ini ada contohnya kan? Innahnu. Itu apa? Idgham bi gunnah. Wa in min. Itu juga idgham bi gunnah. Baik. Kemudian yang kedua adalah tingkatan kamilah. Berada pada ikhfa syafawi, iklab, dan idgham bi gunnah pada huruf waw dan ya. Ya. Contohnya di sini adalah ya'tasim billah. Ya. Kemudian ikhfa'nya contohnya mansura. Kemudian iklabnya contohnya mambakhila. Kemudian idgham bi gunnah pada huruf ya, may yaqulu. Kemudian idgham bi gunnah pada huruf apa lagi? Waw, mi waraihim. Ya. Idgham bi gunnah di sini masuknya pada ya dan waw. Sedangkan yang duanya di tingkatan akmal. Ya. Kalau di idgham bi gunnahnya huruf waw dan ya, biasanya tidak dilambangkan dengan tasydid kalau cetakan Timur Tengah. Mengapa demikian? Nah, tapi idgham bi gunnah ketika hurufnya nun dan mim itu dilambangkan dengan tasydid. Mengapa dibedakan? Siapa yang tahu jawabannya? Ayo yang pakai cetakan Timur Tengah. Jawabannya adalah karena nun yang masuk atau tanwin yang masuk pada huruf waw dan huruf ya merupakan idgham naqis. Nun atau tanwin yang masuk kepada waw dan ya idgham naqis. Kita sudah belajar idgham naqis kan di depan? Sudah. Sudah tahu juga kenapa jadi idgham naqis? Di situ di apa? Huruf waw dan ya. Sudah dijelaskan? Ya, tapi di sini idgham naqisnya akan diketahui ketika kita menjelaskan di sini bahwa sifat nun itu memiliki dengung sedangkan waw dan ya tidak. Beda kalau masuk pada huruf nun dan mim, sama-sama sifatnya dengung, maka disebut di sini idgham kamil karena nggak ada yang membedakannya. Sama-sama memiliki sifat dengung antara nun sukun atau tanwin, karena tanwin itu berakhiran ucapan nun sukun. Ya. Yang masuk pada nun lagi dan mim. Nun yang dimasuki nun sukun dan mim yang dimasuki nun sukun atau tanwin juga sama-sama memiliki sifat dengung, maka di sini idghamnya kamil.
idgham kamil namanya, bukan idgham naqis. Nah. Tingkatan akmal dan kamilah ini harakat dengunnya berapa? 2 harakat. 2 harakat. Nah, itu yang saya terima dari Syekh Nabil. Nah, baik itu nunnya bertasdid atau mimnya bertasdid atau ikhfa syafawi iqlab dan idgham bi gunnah, maka dibaca dengungnya berapa? 2 harakat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan naqisah, ya, yang berada pada izhar khalqi dan izhar syafawi. Ya. Apa contohnya di sini? Min alaqa. Kemudian kuntum khaira. Ya. Yang pertama izhar khalqa, yang kedua izhar syafawi. Ya. Berarti ada nggak dengungnya kira-kira? Izhar khalq dan izhar ini syafawi, ada nggak dengungnya? Hah? Hah? Ada atau tidak ada? Ada. Nah, ini kan ada di tingkatannya ada. Nah. Dengungnya itu 1 harakat. Sama ucapannya ketika kita baca waktunya sama dengan kita mengucapkan 1 huruf A. Karena harakat itu, hitungan harakat itu dihitung daripada 1 kali penyebutan huruf. Nah, ha, a, ba, ta, itu 1 harakat namanya. Kalau diulang 2 kali, a, ba, atau ha, jadi 2 harakat. Nah, pengucapan nun sukun sama nggak dengan a? Nah, sama waktunya. Makanya 1 harakat dia dengungnya. Ya. Nah, makanya min alaqa, kuntum khaira, tum kha, tum kha. Nah. Kemudian yang keempat tingkatan dengung adalah angqas, ya, yang berada pada huruf mim dan nun yang berharakat. Apa harakatnya? Fathah, kasrah dan dhammah. Berarti yauma, ya. Muhsinun, misli, ya, butunihim. Nah, ini yang semuanya berharakat. Nah, tingkatan dengung pada naqisah berapa kata tadi? 1. Tingkatan dengung pada tingkatan angqas itu tidak sampai 1. Hanya yang ada padanya adalah sifat asli dengungnya. Nah, sifat asli dengungnya. Nah, kita lupa tadi pengertian apa? Huruf yang bertasydid berasal daripada 2 huruf. Apa itu? Yang pertama huruf sukun, yang kedua huruf berharakat dengan memasukkan atau meleburkan atau mengidghamkan huruf pertama ke huruf yang kedua menjadi 1 huruf yang bertasydid. Nah, itu. Nah, sekarang yang harus diketahui juga bahwa tasydid yang ada pada huruf nun dan yang ada pada huruf mim dapat dijumpai pada pertengahan kata, akhir kata, dan pertemuan 2 kata. Nah, contohnya di tengah kata apa? Al-Khannas, ya. Contohnya di akhir kata fihinna. Contohnya di pertemuan 2 kata adalah min nadir, ya. Kemudian mim tasydid, contohnya di pertengahan kata gummah. Contohnya di akhir kata amma, ya. Cuma kalau kita waqaf di nun dan mim yang bertasydid tetap bacanya 2
harokat ya. Cuma harokatnya dengan dibaca, disukunkan. Jadi bacanya saya contohkan ya. Begitu. Atau inna, kita berhenti di kata inna. Jadi kadarnya sama 2 harokat saja. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Kemudian bagi contoh yang berada pada pertemuan 2 kata. Alaikum maqami. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas bahasan kedua, yaitu hukum mim sukun. Ya. Hukum mim sukun ada berapa? Ada? Apa itu? Idhar syafawi. Baik. Ya. Apa pengertian mim sukun? Mim yang tidak memiliki harokat dapat dibaca pada wasal atau waqaf dan bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali alif layyinah. Alif layyinah adalah alif yang terdapat setelah huruf mim yang berharakat atau huruf yang berharakat seperti ma, alif sukun. Maka hukum bacaan yang pertama adalah idgham mislain. Idgham mislain ini masih ada kaitannya dengan bait di atas. Apa itu? Di sini adalah wa min mimin idza ma syuddida, dan di pada mim apabila ia ditasydidkan. Ya. Nah, kenapa dimasukkan pada penggalan bait atas? Karena bacaannya memang demikian, dia bertasydid dan merupakan pertemuan dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ya. Sekarang apa pengertian idgham mislain? Memasukkan mim sukun ke huruf mim yang berharokat setelahnya dengan menjadi satu huruf yang bertasydid disertai dengan dengung. Fatahallahu alaik. Hurufnya ada berapa? Hurufnya tadi 1. Ada? 1 doang. Kemarin kita pernah belajar idgham mislain. Apa pengertian idgham mislain? Yang sama hurufnya makhraj dan sifatnya. Ini kalau mim ketemu mim sama nggak makhrajnya? Sama nggak sifatnya? Ada nggak yang berbeda dari sifatnya? Nggak ada, berarti idgham mislain. Itu harus diketahui ya. Kenapa dimasukkan kepada pembahasan mim? Ya karena kita bahas huruf mim yang sukun. Contohnya adalah walahum ma yashtahun. Satu aja saya bacakan contohnya supaya enggak ngambil waktu terlalu lama ya. Kemudian yang kedua ikhfa syafawi. Ya. Berkata Imam Jazari wa akhfiyan al-mima intaskun bigunnatin lada ba'in 'alal mukhtari min ahlil ada. Artinya, dan bacalah dengan ikhfa disertai dengan dengung pada mim yang bertemu dengan huruf ba menurut pendapat yang dipilih oleh ulama tajwid. Di sini disebutkan wa akhfiyan al-mima intaskun bigunnatin, ada dengan dengungnya. Berarti huruf mim yang diikhfakan ada sifat dengungnya. Ini menunjukkan juga bahwa bukan hanya nun yang atau mim yang bertasydid, ya ikhfa juga ada. Sesuai dengan pendapat yang dipilih oleh ulama tajwid. Ya. Di sini dijelaskan bahwa seorang pembaca harus membaca ikhfa. Ya. Disertai dengan dengung pada huruf mim yang bertemu dengan huruf ba. Ya. Sebagaimana pendapat jumhur ulama tajwid, siapa itu? Imam Al-Jazari, Imam Ibnu Mujahid, Ibnu Bashir, dan Imam Ad-Dani. Ya. Dan menurut Ibnu Munada dibaca idhar.
Akan tetapi pendapat yang kita ikuti adalah pendapat yang pertama, yaitu membaca ikhfa disertai dengan dengung, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Jazari. Nah, ini bukan dibaca idhar. Nah. Jadi ada yang mengatakan apabila mim ketemu dengan huruf ba dibaca dengan dengung, baik itu dalam kondisi pendapat yang mengatakan apa? Ikhfa, atau pendapat yang mengatakan izhar. Akan tapi kita milih pendapat yang mengatakan ikhfa. Kalau kita mengatakan ikhfa berarti dengungnya berapa harakat? 2 harakat ya. Masuk pada tingkatan apa? Kamilah, tingkatan kamilah. Beda idgham dan tingkatan ya. Tingkatan kamilah. Apa perkataan ikhfa? Di sini apa? Mengucapkan mim sukun. Di sini paham nggak maksudnya? Atau hanya dibaca? Nah, di sini disebutkan mengucapkan mim sukun di antara sifat idhar dan idgham. Kalau diidharkan berarti bacanya ya'tasim billah, ya'tasim billah. Itu namanya idhar. Kalau diidghamkan bacanya ya'tasim billah. Karena idgham itu masukkan huruf pertama ke huruf kedua. Nah. Maka di antaranya ada sifat ikhfa. Nah, ikhfa itu apa? Dibaca 2 harakat. Di antara sifat izhar dan idgham. Berarti bacanya ya'tasim billah. Nah. Cara pengucapannya di sini dengan merapatkan kedua bibir tanpa dibuka, walaupun bukanya ada sedikit celah. Berarti harus didapatkan semuanya, nggak ada sedikit celah walaupun hanya seukuran dengan kertas. Nanti disebutkan kita di bab faedah ya. Ada di faedahnya banyak di situ. Kemudian yang ketiga adalah hukumnya apa? Idhar syafawi. Disebutkan Jazari dalam bait sini adalah wa adhiranha inda baqil ahrufi, dan nampakkanlah atau idharkanlah apa di sini? Huruf mim yang sukun ketika bertemu selain apa? Huruf mim dan ba. Inda baqil ahrufi artinya pada huruf-huruf yang selainnya. Selain apa? Min dan ba. Berarti baca idhar ya. Apa pengertian idhar? Mengucapkan syukur dengan jelas tanpa disertai dengan gunnah yang sempurna ketika belum. Mantap. Berarti tanpa disertai dengan gunnah yang sempurna. Karena gunnah yang sempurna berapa harakat? 2 harakat. Kalau tidak sempurna di sini maksudnya 1 harakat. Begitu. Jadi jangan dipotong ya, tanpa disertai dengan dengung. Kalau dilanjutin tanpa disertai dengan dengung yang sempurna. Hurufnya ada berapa? Kalau kita mengatakan huruf hijaiyah ada 28, berarti hurufnya ada berapa? 26. Kita sini baca. Mau dicontohkan atau nggak usah? Wah, jangan minta contoh. Kampung saya minta dicontohkan. Oh, salah satunya baik. Contoh huruf apa di sini? Hamzah ya. Awam anu. Kita bunyi awam seukuran dengan bacaan a.
seukuran dengan bacaan ba. Artinya ukuran a dan ba itu ucapannya satu harokat. Nah, berarti misalnya sini awam-anu. Awam-anu. Kemudian taknya yamtarun. Kemudian saknya amsalukum. Kemudian jimnya waj'al lakum jannatin. Kemudian haknya yamhaqu. Kemudian khanya kuntum khaira. Kemudian dalnya wa amdadnakum. Kemudian lalnya wattaba' apa? Wattaba'athum dzurriyyatuhum. Kemudian ra-nya wa amruhu. Kemudian huruf zainya ramza. Kemudian huruf sinnya hamsa. Kemudian huruf shinnya amsyaj. Kemudian huruf sad in kuntum shadiqin. Kemudian huruf ta khamtin. Huruf dha wa antum zalimun. Huruf ain am'aahum. Huruf ghain fa innahum ghairu. Huruf fa walahum fiha. Huruf qaf balhum qaumun. Kemudian huruf kaf fayamkuthu. Huruf lam wa umli. Huruf nun yumna. Huruf a yamhadun. Huruf waw bi amwalikum. Huruf ya umyun. Huruf dhad wamdu. Nah, udah. Nah, baik. Kemudian di sini disebut juga wahdar lada wawin wa fa antakhtafi. Artinya hindarilah menyamarkan bacaan huruf waw, bacaan mim sukun ketika bertemu dengan huruf waw dan huruf fa. Maka di sini hati-hati, karena terkadang seorang pembaca apabila ia tidak memperhatikan huruf mimnya itu dibaca tidak jelas. Contoh apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kebaca enggak? Itu hanya tidak menampakkan kan? Maka harus dinampakkan. Harus hati-hati. Wahdar, hati-hatilah ketika mim sukun bertemu dengan huruf waw dan huruf fa. Wa tarakahum fiha. Jangan sampai wa tarakahum fiha. Kedengaran enggak mimnya? Enggak. Jadi harus kedengaran. Alaihim wa tarakahum fiha. Mengapa di sini ada peringatan khusus? Karena ketika bertemu dengan huruf waw, ia satu makhraj. Mim dan waw satu apa? Satu makhraj. Mim dan fa sedikit beda ya, karena huruf fa bibir bawah dengan ujung gigi seri atas. Fa. Artinya qurbil makhraj, ia berdekatan makhraj. Tapi kalau huruf waw ya menyatu makhrajnya. Cuma harus monyong satu enggak. Baik, sekarang kita baca faedahnya ya. Faedah cara mengucapkan ikhfa syafawi adalah dengan merapatkan kedua bibir tanpa membiarkan ada celah walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sekurang kertas kata orang ya. Sebagaimana riwayat telah ada dan disebutkan oleh ulama dalam tulisan mereka pada kitab-kitabnya yang akan disebutkan berikut ini. Yang pertama berkata Al-Hafiz. Al-Hafiz itu bukan seorang penghafal Quran seperti mana gelar Indonesia ya. Kalau di Indonesia disebut Al-Hafiz, hafalannya 30 juz, tapi belum tentu juga lancar. Itu bahaya itu kalau digelar 30 juz enggak lancar ya. Harus lancar di luar kepala. Itu gelar Indonesia. Tapi kalau Al-Hafiz untuk gelar yang di sini maksudnya
orang hafal 100.000 hadis beserta sanadnya. Nah, jadi jangan anggap enteng gelar Al-Hafiz itu. Nah, ini gelar ulama asli, bukan gelar Indonesia ya. Nah, orang hafal 100.000 hadis beserta sanad-sanadnya dan matan-matannya. Nah. Jadi Al-Hafiz, Al-Muqri. Al-Muqri adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, pengajar Al-Quran disebut dengan Muqri. Nah, kalau saya bisa lah disebut Muqri, tapi Al-Hafiz belum sampai derajat saya ke Al-Hafiz. Nah, hafalan hadis saya belum sampai 100.000. Harus sampai 100.000 dengan matan-matannya, mata rantai sanadnya. Nah. Siapa namanya? Tahir bin Ghalbun, yang wafat pada tahun 399 Hijriyah atau 1009 Masehi, pada kitabnya yang berjudul At-Tadhkirah fi Al-Qira'at Ats-Tsaman, jilid 2 halaman 92. Nah, ini pada kitab masa nukil begitu ya. Mungkin ada yang beda cetakan, berarti beda juga halamannya. Terkadang beda cetakan, beda halaman. Nah, beda pentahqiq, beda halaman, ya juga bisa kata gitu. Nah, maka disebutkan di situ wa ammal mimu ma'al ba'i fahiya mukhfatun la mudghamah. Adapun hukum mim yang bertemu dengan ba dinamakan apa? Ikhfa, bukan idgham. Wasyafatani yang tabiqani aydan ma'ahuma, dan kedua bibir dirapatkan ketika menyebutkannya. Apa itu? Huruf mim yang bertemu dengan huruf ba. Yang tabiqani, yang tabiq, gini, merapat. Kalau ada celahnya merapat enggak? Nah, merapat itu berarti tidak ada celah di sini. Nah, ini jelas sekali ya. Nah, yang kedua berkata Al-Hafiz. Apa tadi Al-Hafiz? Nah, baik. Siapa? Abu Amr Ad-Dani. Nah, yang wafatnya pada tahun 444 Hijriah. Pada kitabnya Syarh Manzumah Al-Khaqaniyah, jilid 2 halaman 461. Sebagaimana yang beliau nukil daripada pendapat siapa? Abul Abbas Muhammad bin Yunus yang wafatnya 332 Hijriyah. Ini lebih dekat tahun wafatnya kepada Nabi SAW. Dan kita akan lihat bagaimana penyebutan ikhfa menurut beliau. Ini yang paling dekat waktunya ke masa Nabi ya. Qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas Muhammad bin Yunus Al-Muqri, berarti dia ini juga pengajar Al-Quran. An-Nahwi, artinya ahli nahwu. Arti matan jurumiyah itu sudah dikuasai semua. Qatrun nada sudah masuk semua. Al-Fiqh bin Malik masuk semua. Jadi ilmu nahwu dia kuasai, kemudian mengajar nahwu juga, ahli nahwu. Pada kitabnya disebutkan di sini apa itu? Bayanul mim sakinati indal ba'i kad yashkulu ala ba'd as-sami'ina fatawahhamu annaha mudghamatun walau udghimat la shuddida alladhi indaghamat fihi walakinnal mima wal ba'a mutaakhiyani wal lafdhu bihima bi dhammi syafataini fa idza tawalata wa kanatil ula minhuma sakina lam yaftahil qari'u biha syafataihi hatta yattabi'aha al-ukhra idza wasala al-qira'ah fatakunu syafataini ala hali indimamiha. Di sini yang digarisbawahi yang saya mau terjemahkan. Ya. Maka fa idza tawalata, jika kedua huruf ini berdampingan. Huruf mim apa?
huruf yang pertama dari keduanya berharakat sukun dan bertemu dengan huruf apa? Ba. Maka sang pembaca tidak boleh membuka kedua bibirnya. Lam yaftahil qari'u biha syafataihi. Itu bahasa Arabnya ya. Pembaca Al-Quran tidak boleh membuka bibirnya. Hatta yattabi'ahal ukhra. Sampai pada saat dia mengucapkan huruf berikutnya. Idza wasal qiraah, jikalau ia menyambungkan bacaannya dengan huruf setelahnya. Fatakunu syafataini ala hali indimamiha, maka kedua bibir masih dalam keadaan merapat sebelum mengucapkan huruf berikutnya. Berarti di sini kedua bibir masih merapat pada saat mengucapkan huruf mim dan terbuka ketika mengucapkan huruf ba. Nah, begitu maksudnya. Maka bacanya apa tadi di sini? Ikhfa syafawi. Ya'tasim billah. Kalau dibuka ya'tasim billah itu merapat enggak? Enggak. Disebutkan di sini harus merapat dan dibuka ketika mengucapkan huruf kedua. Apa itu? Ba. Berarti harus rapat. Ya'tasim billah. Nah. Baik, berikutnya lagi. Sudah enggak terlalu lama ya. Nah, jadi kita ambil yang singkat, terjemahan berikutnya bisa dibaca di situ. Yang ketiga berkata al-hafiz lagi di sini. Jadi ulama-ulama dulu al-hafiz ya memang al-hafiz, bukan main-main al-hafiznya. Abdul Wahhab Al-Qurtubi yang wafat pada tahun 461 Hijriah. Pada kitabnya Al-Muwaddih fit Tajwid halaman 175. Apa bacanya? Fala yujadu fil lafzi farqun baina qawlihi am bi zahirin minal qaul am bihi jinnah. Artinya, maka tidak ada perbedaan pada pengucapan atau pada lafaz antara ucapan am bi zahirin minal qaul. Apa ini? Mim sukun ketemu ba. Am bi zahirin minal qaul am bihi jinnah. Wa baina qawlihi ambatakum minal ardi dan ambiuni. Nah. Berarti di sini tidak ada ucapan yang membedakan antara apa? Ikhfa syafawi dan iklab. Sawa'un kana ma qabla al-ba'i nunan au miman. Sama saja maka qabla al-ba'i sebelum huruf ba itu nun berarti dia iklab, au miman berarti dia ikhfa syafawi. La farqa bainahuma. Tidak ada perbedaan antara keduanya pada hukumnya. Kulluhu fil lafzi sawaun. Semuanya pada pengucapan sama-sama. Berarti ada nggak dibuka? Kalau sama? Nggak ada kan? Nah, berarti semuanya merapatkan tanpa ada sedikit celah. Kalau di iklabnya dirapatkan, berarti di ifanya juga rapat, nggak boleh dibedakan. Nah, berarti nggak ada perbedaannya antara pengucapannya. Kemudian yang keempat, Al-Hafiz Abu Ja'far bin Badish pada kitabnya Al-Iqna' fi al-Qira'at as-Sab' halaman 111. Illa ayyurida al-qailina bil ikhfa'i intibaqus syafatain al-harfain intibaqan wahidan. Kecuali maksud yang mengatakan ikhfa adalah merapatkan dua bibir ketika menyebutkan dua huruf mim sukun yang diikuti huruf ba dengan satu tutupan, intibaqan wahidan, satu tutupan. Berarti kalau satu tutupan namanya ambihi ya. Atau maka itu bisa terjadi pada huruf ba saja, seperti pada contoh akrim bizaidin. Akrim bizaidin ini bukan huruf Quran ya.
Ini contoh dalam bahasa Arab. Ya, ketika ia mengambil contoh, yang ambil contoh dalam bahasa Arab, bukan contoh dari Al-Quran. Maka di sini juga sangat jelas bahwa mengucapkan ikhfa itu hanya dengan merapatkan kedua bibir. Ya. Kemudian yang kelima, bisa dibaca sendiri. Itu pendapatnya Ibnu Jazari ya. Dan terjemahnya bisa dipahami karena saya sudah menjelaskan 4. Ya. Kemudian yang keenam di sini, apa yang menunjukkan? Yang keenam ini ada sedikit isyarat bahwa yang melakukan hal itu adalah apa? Pembaca zaman now, zaman sekarang, masanya sekarang, ya. Atau kontemporer. Maka siapa yang menyebutkan sini berkata Al-Muqri Asy-Syaikh Ahmad Abdul Aziz Az-Ziyad Al-Misri, jadi orang Mesir ya. Wafatnya pada tahun 1424 Hijriah atau 2003. Masih dekat kan? Masih dekat. Siapa yang belum lahir pada 2003 di sini? Udah. Alhamdulillah. Ini belum? Oh, belum. Berarti masih ada yang belum lahir ya. Ketika ditanya oleh Syekh Yahya Al-Ghautsani Asy-Syami,